Hai, kelas 2 SD Santa Angela. Salam Serviam. Bagaimana nih kabar kalian semua? Anak-anak kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 2C. Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan semangat tentunya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak berikut ini. Selamat belajar. Halo anak-anak, perkenalkan Ibu adalah Ibu Mimi, M-I-M-I. Bagi kalian yang kelas 2B, pasti sudah tahu ya Ibu siapa. Bagi 2A dan 2C, Ibu adalah Ibu Mimi ya. Selamat berjumpa, salam kenal. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng. Ya, ini dia dongengnya. Nah, lihat dulu ya gambarnya. Di situ digambar ada seorang anak, ya. Dan anak ini, Ibu beritahu ya, dia adalah seorang pangeran. Pangeran itu adalah anak dari raja dan ratu. Berarti dia tinggal di istana. Apa yang sedang dilakukan pangeran ya di situ? Nah, di depan pangeran ada pengawal namanya. Ya, dia sedang membungkuk, ya, memberi hormat atau apa, ya. Nanti kita akan tahu saat Ibu membacakan ceritanya. Nah, di balik pohon ini ada seekor apa coba? Kelihatan tidak di situ? Iya, seekor harimau. Apa ya yang terjadi ya? Dan kira-kira apa judul dongeng ini? Ini dia judulnya, Pangeran dan Inyak si Harimau. Nah, Inyak ini nama yang asing ya bagi kita ya. Mungkin ada yang baru dengar juga. Inyak ini nama berasal dari Sumatera Barat. Nah, siapa di antara kalian? Ada yang berasal dari Sumatera Barat? Atau mungkin keluarganya? Nah, anak, Pangeran dan Inyak si Harimau ini ceritanya ditulis oleh Evi Selvia dan Bulan Mulia Pratiwi. Dongeng ini berasal dari kumpulan dongeng Let's Read. Jadi kalau kamu mau mencari dongeng-dongeng Let's Read, bisa cari di Google ya. Ketik saja Let's Read, di situ akan ada muncul banyak cerita. Dan ini bekerja sama dengan The Asia Foundation dan Litara Foundation. Selamat mendengarkan, pasang telinga baik-baik, dan juga kamu sambil membaca ya cerita yang akan Ibu bacakan berikut ini. Oke. Nah, kita lihat pangeran sedang memegang apa ya? Ya, betul, memegang bola. Bola apakah itu? Nah, ternyata terlihat ya kata-kata pangeran ini. Aku mau bola bayur yang lebih besar, teriak pangeran. Nah, anak-anak, apa sih bola bayur itu? Kita akan lihat di kalimat berikutnya. Lihat angka itu. Perlu 1000, sejuta, pokoknya perlu banyak daun lagi. Daun bayur ini sudah tua semua, pangeran. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan bola, kata seorang pengawal. Nah, ternyata pangeran ini ingin membuat bola bayur yang lebih besar. Berarti kan daun bayurnya itu harus mencari yang lebih banyak juga, ya tidak? Nah, ternyata bola yang dipegang oleh pangeran itu terbuat dari daun pohon bayur, ya, tuh. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pangeran. Carilah ke hutan, pangeran memerintahkan. Di hutan ada Inyak, kata pengawal saling berpandangan. Nah, anak-anak, apakah pengawal mau mencari pohon bayur di hutan? Sementara di hutan itu ada Inyak. Apa coba, siapa yang masih ingat? Apa itu Inyak? Ya, betul. Inyak itu seekor harimau. Ya,
Kita lihat apakah pengawal itu mau pergi ke hutan. Anak-anak, tadi pengawal sudah mengingatkan ya, kalau di hutan itu ada inyak, ada seekor harimau. Nah, kita lihat dalam gambar di sini. Ternyata, apa yang dilakukan pangeran? Aku cari sendiri, ujar pangeran kesal. Inyak, bilang saja harimau. Mungkin ada pohon bayur di sebelah sana. Mungkin ada pohon bayur di sebelah situ. Tiba-tiba ada seekor apa ini? Ya betul, ada seekor harimau. Bagaimana coba sekali lagi? Suara harimau bagaimana? Ya, mengerikan tidak? Kita berjumpa dengan seekor harimau. Anak-anak, untunglah ternyata para pengawal menemani pangeran untuk memasuki hutan. Namun apa yang terjadi ketika para pengawal dan pangeran benar-benar melihat seekor harimau yang bernama Inyak? Ya, kita lihat. Oh, tidak. Ada Inyak penguasa hutan. Teriak para pengawal. Semua lari kocar-kacir. Apa itu artinya kocar-kacir? Kocar-kacir itu artinya lari secepat mungkin ya. Karena takut dimangsa, dimakan harimau. Ya, siapa kira-kira di sini? Apakah kamu juga takut ketika berjumpa dengan harimau? Wah, kalau Bu Mimi juga takut ya. Bagaimana kalau Bu Mimi ditangkap harimau lalu dimakan, digigit? Wah, sepertinya situasi seperti itu menyeramkan ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan nasib pangeran dan juga pengawal itu? Anak-anak, kita lihat dalam gambar ini. Di situ hanya ada seekor harimau dan pangeran. Ya, itu bukan berarti pangerannya banyak ya. Pangeran di situ dia lari kemana-mana. Namun, kemana pengawalnya? Apa yang terjadi? Nah, ternyata ini. Pangeran terpisah dari rombongan. Tanpa dia sadari, pangeran malah makin masuk ke dalam hutan. Bagaimana ini? Kemanapun pangeran lari, selalu ada harimau itu. Waduh, bagaimana kalau kalian seperti pangeran? Bagaimana? Lari ke sana ketemu harimau, lari ke situ ketemu harimau. Aduh, bagaimana ya situasi itu? Pasti menegangkan, menyeramkan ya, nakutkan. Nah, bagaimana nih? Apakah pangeran masih berjumpa dengan harimau itu? Lihat dalam gambar ini. Nah, di situ pangeran, di belakang ada harimau. Kira-kira pangeran tahu tidak ya? Nah, kali ini harimau tidak terlihat. Syukurlah, kata pangeran ya. Dia sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Namun, kemana pangeran harus pergi? Aduh, pangeran sudah tidak bisa melihat harimau. Tapi dia bingung, kemana harus berlari, kemana harus pergi. Aduh, bagaimana ini? Sementara kalau kita lihat di gambar, harimaunya ada di belakang pangeran. Apa yang akan terjadi? Oh, tidak. Harimau itu ada lagi. Nah, ternyata pangeran menyadari kalau harimau itu masih ada dan dia masih bisa melihat si harimau itu. Aduh, bagaimana ini? Siapa yang bisa menolong di antara kalian? Ada yang bisa menolong pangeran? Bagaimana caranya? Ya, kita lihat ya cerita berikutnya.
Tunggu. Ada yang berbeda dengan harimau ini. Sepertinya harimau itu hanya menjaga arah tertentu. Mungkinkah dia sedang memberitahu pangeran? Menurut kamu apa ya? Apakah benar harimau itu sedang menjaga pangeran? Namun, tetap saja pangeran tidak tahu arah yang dituju. Dia bingung. Siapa yang bisa membantu di antara kamu? Hebat, berarti kamu anak yang berani kalau mau membantu pangeran. Ini dia, Inyak si harimau itu. Apa yang sedang dia lakukan ya? Apakah betul dia sedang berjaga-jaga? Bagaimana bunyi suara harimau? Ya, gitu ya. Bagaimana coba tirukan? Nah, harimau ini aneh sekali. Sepertinya dia memang berusaha menolong pangeran. Nah, kita lihat. Di situ pangeran sedang apa ya? Iya betul, sedang makan. Makan apa ya itu? Sepertinya makan buah yang berduri. Dan sepertinya buah itu enak. Dalamnya enak, manis, luarnya berduri. Kira-kira buah apa itu? Iya, buah durian. Dan di situ pangeran menemukan kulit durian ya. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Kulit durian. Apakah ini petunjuk jalan? Sebenarnya anak-anak, pangeran masih takut. Namun, dia mengikuti petunjuk itu. Ya, petunjuk dari kulit durian itu. Nah, anak-anak, lihat. Di situ harimau sedang berada dekat dengan pangeran. Kalau memang harimau itu punya niat jahat, pasti pangeran dimangsa ya, diterkam. Tapi harimau tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri seperti sedang berjaga-jaga atau sedang memberitahu sesuatu. Betul, harimau itu pasti sedang membantu pangeran. Setiap kali pangeran hampir salah jalan, dia memberi tanda. Nah, saat itu pangeran memberi tanda dengan menyebarkan kulit durian. Ya, kita lihat. Nah, lihat. Ternyata pangeran masih di dalam hutan atau sudah hampir bisa keluar hutan. Ya, lihat. Pangeran sudah bisa melihat istananya ya. Berhasil. Akhirnya pangeran sampai di perkampungan. Lalu, suara harimau terdengar lagi. Kenapa harimau itu masih mengaum? Kali ini aumannya berbeda, ya, berbeda tidak seperti sebelumnya. Sepertinya dia kesakitan. Bagaimana coba kita tirukan suara harimau yang kesakitan? Gimana ya suara harimau yang kesakitan ya? Kamu bisa tirukan sendiri ya. Kamu bisa coba ya. Oke, hebat. Kita lihat apakah betul harimau itu kesakitan? Ternyata, kasihan ya. Harimau itu kesakitan. Lihat deh di gambar. Kakinya harimau, kalau kita manusia itu tangannya terjepit apa? Terjepit 2 batang pohon ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pangeran? Apakah pangeran takut atau pangeran mau menolong harimau itu? Kita lihat ya. Betul sekali. Ternyata pangeran membuka batang pohon itu.
Bu, di belakang sana lihat deh, di situ ada siapa? Iya, ada pengawal. Apa yang terjadi? Harimau ini tadi sudah menolong pangeran. Kini giliran pangeran membalasnya, ya. Mulai sekarang, pangeran juga akan ikut memanggilnya Inyiak, ya, sesuai nama harimau itu. Nah, anak-anak, tadi di gambar sebelumnya ada pengawal. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika raja dan para pengawal datang, ya, ternyata berita pangeran itu hilang di hutan sampai ke telinga raja, sehingga raja dan banyak pengawal mencarinya. Dan ini dia, ketika raja dan para pengawal datang, "Jangan, ayah, Inyiak ini tadi menolongku." Nah, pangeran melindungi Inyiak si harimau itu agar tidak dibunuh oleh para pengawal. Nah, apa yang terjadi di sini? Ternyata raja sangat baik, ya. Raja pun bersabda. Bersabda itu artinya berkata. Seperti ini kata-kata raja. Manusia dan harimau harus saling menghormati. Mulai sekarang tidak boleh saling mengganggu. Itu kata-kata raja. Anak-anak, bagaimana isi cerita dalam dongeng Pangeran dan Inyiak si harimau? Menarik, ya? Nah, kita berikan tepuk tangan untuk dongeng hari ini dan juga untuk kamu semua yang sudah hebat dalam mendengarkan dongeng. Ya, selamat ya, kamu sudah mendengarkan dongeng dengan baik. Anak-anak, kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari dalam dongeng ini? Ini dia yang akan kita pelajari tentang pesan cerita atau dongeng yang berjudul Pangeran dan Inyiak si harimau. Anak-anak, apakah kamu tahu apa artinya pesan? Ya, pesan adalah amanat atau hal baik apa yang bisa kita pelajari dalam sebuah cerita. Siapa yang masih ingat kata-kata raja terakhir bahwa antara harimau dan manusia harus saling apa? Ya, ini dia. Saling menolong dan juga ini, saling menghargai. Nah, anak-anak, saling menolong dan saling menghargai ini sangat diperlukan agar kita mempunyai banyak saudara dan teman. Nah, contohnya apa? Terutama dalam pembelajaran jarak jauh ini. Misalnya dalam hal menolong. Kamu bisa menolong orang tua kamu dengan cara belajar tanpa disuruh. Itu ya contohnya. Atau hal lain yang bisa kamu lakukan, misalnya saat melihat adik atau kakak yang memerlukan bantuan, kamu segera menolongnya. Nah, saling menghargai, contohnya apa? Ketika orang tuamu berbicara, kita menghargai, menghormati mereka dengan cara mendengarkan. Kemudian, dengan teman, kita juga menghargai teman yang berbeda dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang kulitnya hitam, kita hargai ya keunikan dari masing-masing teman kita. Mungkin ada teman kita yang berasal dari daerah lain, kita juga menghargai mereka ya, agar hidup kita atau suasana dalam hidup kita itu bisa rukun ya. Itu contohnya. Nah, pesan lain dalam cerita apalagi coba? Ini dia. Nah, kita harus berani ya, seperti yang dicontohkan oleh pangeran. Saat pangeran menghadapi seekor harimau yang tadinya takut, lama-lama
pangeran menjadi berani. Ketika dia mencoba untuk percaya kepada harimau, itu perlu keberanian. Nah, dari sikap berani itu, pangeran akhirnya selamat menemukan jalan keluar dari hutan. Nah, kita juga harus berani menghadapi tantangan. Contohnya apa nih dalam pembelajaran jarak jauh ini? Berani mencoba ya, seperti berani mencoba dalam Microsoft Teams ini. Kemudian nanti berani tampil. Suatu saat para guru akan meminta kamu untuk tampil ya, untuk dinilai. Oke? Ibu harap kamu bisa menjadi anak yang berani. Baik anak-anak, sampai di sini cerita dari Ibu. Ini dia, kamu dapat salam ya dari Inyak, si harimau itu. Nah, ya, terima kasih kamu sudah mendengarkan cerita ini. Ya, Ibu harapkan kamu juga membaca cerita yang lain. Ya, ini tugas dari Ibu nih. Kamu membaca cerita lain, boleh dongeng atau apapun bebas, dan cerita itu disampaikan kepada orang tuamu atau kepada keluargamu secara lisan. Artinya kamu membacakan cerita itu dengan nyaring. Ya, belajar membaca nyaring. Seperti tadi, Ibu sudah menceritakan, terus kamu juga bisa membaca tulisannya. Nah, kalau ada kata dalam dongeng yang Ibu ceritakan tadi, ada yang sulit, kamu boleh bertanya ya. Boleh melalui chat atau post dalam Microsoft Teams. Oke? Baik anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati.